Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ridwan dan teman-teman. Pada hari ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Denny Maulana, Muhammad Akbar Goli Istimror, Ramdhani, dan saya sendiri Theodos Medan Bernardes selaku Ketua Audit. Pada hari ini kami akan mengaudit dengan prosedur audit yaitu untuk mengaudit akun inventory. Untuk prosedur audit yang pertama akan dijelaskan oleh Denny Maulana. Dipersilakan Denny Maulana. Terima kasih, Theo. Untuk prosedur yang pertama, yaitu pengujian internal control. Yang pertama, periksalah apakah terdapat nomor kode produk untuk tiap produk yang di stok dan dijual oleh perusahaan. Kita ke ACL. Nah, di ACL kita aktifkan tabel inventory. Lalu klik Analyze, pilih Count Record, lalu klik If, masukkan rumus product number, sama dengan petik 2, spasi petik 2 lagi. Kemudian kita verify, lalu oke lagi. Setelah kami melakukan pengecekan pada ACL, kami tidak menemukan adanya nomor kode produk yang kosong. Kemudian untuk nomor 2 yaitu periksalah apakah terdapat duplikasi pada penomoran kode tersebut. Kita buka ACL, kemudian buka tabel inventory, kemudian sorot kolom produk number. Produk numbernya kita sorot, kemudian pilih Analyze, pilih Look for gaps, Look for duplicates. Setelah kami melakukan pengecekan pada ACL, kami tidak menemukan adanya duplikat pada penomoran kode tersebut. Kemudian nomor 3, periksalah konsistensi pada pemberian nomor kode produk tersebut. Kita aktifkan tabel inventory, jika sudah, sorot kolom product number. Kemudian kita ke Analyze, kita pilih Look for gaps. Nah, setelah kami melakukan pengecekan pada ACL, dari hasil yang kami periksa, di situ terdapat 151 data yang tidak konsisten. Selanjutnya yaitu nomor 4, periksalah apakah semua produk sudah diberi nama atau deskripsi produk secara lengkap. Pertama kita buka tabel inventory-nya, jika sudah kita klik Analyze, itunya nggak usah disorot. Kita klik Analyze, pilih Summarize. Lalu pada Summarize On, klik Summarize On, pilih Product Description. Lalu oke. Kemudian pada tabel Other Fields, pilih Product Number. Oke. Lalu kita ke Output. Output kita jadikan screen. Jika sudah di oke. Setelah kami melakukan pengecekan pada ACL,
Dari hasil yang kami periksa, semua produk sudah diberi nama atau deskripsi produk secara lengkap. Bisa dilihat terdapat 152 record yang sesuai dengan laporan persediaan. Kemudian yang kelima, yaitu periksalah apakah semua produk sudah terdapat harga jual dan harga beli. Yang pertama, kita ke inventory lagi. Jika sudah, kita klik analyze. Kemudian kita klik summarize. Kita klik lagi summarize on-nya. Di summarize on, kita pilih product number dan product description. Number. Dan terus oke. Okay. Pada subtotal, kita pilih sales price dan unit cost. Sales price. Terus kita ke output. Output sudah screen berarti oke. Okay. Setelah kami melakukan pengecekan pada ACL, dari hasil yang kami peroleh, semua produk sudah terdapat harga jual dan harga beli masing-masing. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Muhammad Akbar. Baik, untuk selanjutnya yang nomor 6, periksalah apakah setiap barang memiliki batas minimum stok atau iron stock. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama udah buka inventory ya, terus lalu analyze, pilih country code, lalu kita masukin if, rumusnya itu minimal quantity sama dengan 0. Kita verify, oke. Nah, ternyata dari hasil yang sudah kita selidiki itu masih ada 3 barang yang memiliki batas iron stock, yaitu kita klik apa saja barangnya. Yaitu yang pertama ada 11 padding fork, yang kedua ada 4 PC Chester set, yang ketiga itu radial arm saw 10 HD. Untuk yang nomor 6, selanjutnya itu yang ke 7, periksalah apakah ada produk yang sudah dipesan kembali dalam jumlah banyak, namun stok tersedia di atas iron stock. Nah, untuk mencarinya itu langkah-langkahnya sama, kita buka inventory, kita pilih dulu, lalu pilih summarize, analyze, lalu summarize, summarize on, pilih product number dan product deskripsi. Tuh, kita klik OK. Lalu pada order field, pilih kuantitas atau quantity on hand dan kuantitas on order. Klik OK. Klik ini min quantity di subtotal, subfield. Baru buka if, masukkan rumus quantity on hand kurang dari lebih dari min quantity, lalu and quantity on order lebih dari sama dengan 1. Kita verify, oke. Nah, ternyata dari hasil yang kami peroleh nih, terdapat 26 produk ya, 26 produk tuh yang sudah dipesan kembali dalam jumlah banyak, tetapi stok tersedia masih di atas jumlah minimum. Karena ini udah dari prosedur perusahaan, jadi masih di atas jumlah minimumnya.
Itu untuk yang nomor 7. Selanjutnya lanjut ke kasus kedua, yaitu eksistensi persediaan atau mencari keberadaan persediaan. Soalnya cuma satu, yaitu buatlah daftar saldo persediaan untuk periode laporan keuangan, lalu lakukan dengan hasil stok of-name barang atau lakukan tracebacks jika SO dilakukan setelah tanggal laporan. Baik, caranya itu yang pertama kita udah buka table inventory ya. Inventory, klik data, lalu ekstrak data. Nah, kita pilih field, ekstrak field. Nah, nama titelnya itu ada product number, lalu produk deskripsi, produk status, cost date, lalu ada price date, lalu ada sales price, habis sales price ada unit cost, habis unit cost itu ada market value. Market value itu yang terakhir ada value atau inventory value. Lalu kita klik OK. Kemudian if, masukkan rumus price date itu lebih kecil dari sama dengan tanggalnya itu akhir ya. Masukkan tahun 2000, bulan Desember, tanggal 31. Oke. Lalu N dengan cost date. Sama itu lebih kecil sama dengan tanggalnya itu sama, itu tahun 2000, terus bulannya Desember, tanggal 31. Lalu setelah itu verify, oke. Kemudian klik to, lalu simpan. Ini karena kami sudah membuatnya ya, ini nama filenya itu saldo persediaan 1, maka tidak usah disimpan, kita cancel aja. Nah, kita buka nih saldo persediaannya. Nah, berikut saldo persediaannya itu klik analyze. Setelah dibuka saldo persediaan, klik analyze, lalu pilih total field, kemudian pilih value, lalu klik OK. Nah, ternyata setelah dilakukan ini ya, pembuatan laporan, ditemukan bahwa saldo persediaan itu sama seperti yang ada di laporan keuangan per 31 Desember 2000, yaitu sebesar 680.479 rupiah perak, 9 perak. Nah, untuk mengecek ininya itu sama, tinggal saldo persediaan, lalu klik analyze, country code, lalu klik if, masukkan rumusnya itu price date, terus lebih dari, itu tanggalnya sama, 2000, terus Desember 31. Oke, saya verify, oke. Nah, ternyata tidak ditemukan atau tidak dilakukan traceback karena stock of name dilakukan sebelum tanggal pelaporan. Jadi ini 0. Selanjutnya itu soal yang ke ini nih. Kan tadi udah eksistensi, lanjutnya kasus ketiga yaitu kelengkapan dan visa batas. Bukti nomor 9. Kita baca itu soalnya, periksalah apakah nilai persediaan pada daftar pendukung persediaan apakah sudah tercakup seluruhnya pada laporan keuangan. Nah, kita cek nih. Caranya itu buka table inventory. Ini kita close dulu. Inventory. Kemudian sorot kolom inventory. Inventory value. Lalu kemudian klik analyze. Pilih total field.
maka akan keluar hasilnya. Nah, ini. Dan hasil yang didapat itu sama dengan yang ada di income statement ini, menandakan bahwa daftar pendukung persediaan sudah mencakup keseluruhan laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ramdhani. Pada Ramdhani, saya persilakan. Ya, terima kasih Saudara Akbar. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelengkapan dan sisa batas yang nomor 2. Nah, kita di sini diminta untuk memeriksa apakah ada pembelian barang yang dilakukan setelah akhir tahun, namun dilaporkan sebagai mutasi dan stok tahun tersebut. Nah, kita langsung saja kita melakukan pengecekan pada ACL. Yang pertama kita aktifkan dulu terlebih dahulu tabel inventory. Setelah itu kita memilih analyze, kemudian pilih count record. Nah, setelah itu kita klik if-nya dan kita masukkan rumus yaitu cost date lebih besar dari 31 Desember tahun 2000. Lalu verify, klik OK, OK, dan maka kita mendapatkan hasilnya itu tidak ada. Nah, jadi dari hasil yang kita peroleh ini pada ACL tidak ada pembelian barang yang dilakukan setelah akhir tahun, namun dilaporkan sebagai barang mutasi keluar pada tahun tersebut. Nah, selanjutnya nomor 3 pada kelengkapan dan sisa batas, yaitu kita harus memeriksa apakah penjualan barang yang dilakukan setelah akhir tahun namun dilaporkan sebagai mutasi barang keluar pada tahun tersebut. Caranya sama, yang pertama kita aktifkan tabel inventory. Kemudian kita klik analyze. Sama kayak tadi, kita pakai count record juga. Kemudian kita klik if-nya. Kita masukkan sekarang itu price date, berarti kita menggunakan price date. Lebih besar dari 31 Desember. Oke, verify. Oke. Nah, hasilnya 0. Berarti dari hasil pengecekan yang kita lakukan ini pada ACL tidak ada penjualan barang yang dilakukan setelah akhir tahun namun dilaporkan sebagai mutasi barang keluar pada tahun tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke akurasi. Kita diminta untuk memeriksa apakah terdapat nilai unit cost yang nilainya negatif. Sama seperti tadi, kita aktifkan dulu tabel inventory-nya. Kita klik analyze, statistik. Lalu pada statistikon kita pilih unit cost. Unit cost, oke. Lalu pada kolom if kita masukkan rumus yaitu unit cost kurang dari 0. Verify dan oke. Kurang darinya 1 aja. Oke. Oke. Nah, dari hasil yang kami peroleh terdapat 3 produk yang nilai cost-nya negatif. Bisa diklik produk apa saja. Nah, yaitu ada latex, gloss, lilac, piece garden tool set, dan 7 piece kitchen tool set yang nilainya negatif. Lalu kita memeriksa apakah terdapat sales price yang nilainya negatif.
Tadi cost nilai unit cost, sekarang price sales price-nya. Sama seperti tadi, kita terlebih dahulu aktifkan tabel inventory. Kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian kita klik analyze, statistikal, dan statistik. Pada statistik on, pilih sales price. Klik OK. Pada kolom if kita masukkan rumus sales price kurang dari 0. Verify dan OK. Nah, kita temukan ternyata tidak ada yang nilai sales price yang nilainya negatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh ketua tim auditor kami, yaitu Theodorus Median Brahmantio. Kepada saudara Theo, saya persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya Saudara Ramdhani. Selanjutnya saya akan menjelaskan akurasi nomor 3, yaitu periksalah apakah terdapat jumlah stok negatif, yaitu di bukti 14. Langkah-langkahnya yaitu buka tabel inventory, lalu pilih analyze, kemudian pilih statistik, lalu statistik. Kemudian pada statistik on-nya kita pilih quantity on hand, klik OK. Kemudian masukkan if-nya, quantity on hand lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 0. Kemudian kita verify dan OK. Kemudian OK. Oke, kembali. Oke, bisa dilihat dari hasil yang kami peroleh terdapat 2 produk yang masih negatif. Bisa diperlihatkan tabelnya. 2 produk tersebut yaitu adalah tap and die set 41 pieces dan juga 4CU fit wheelbarrow yang jumlah stoknya nilainya negatif. Kemudian akurasi yang keempat yaitu periksalah mathematical accuracy untuk saldo inventory lalu telusuri laporan keuangan. Langkah-langkahnya seperti biasa, buka tabel inventory, kemudian pilih data, kemudian ekstrak data. Lalu pilih field dan juga ekstrak fields. Kemudian pilih produk number atau protno, produk description, prodes, kemudian unit cost, lalu klik OK. Kemudian klik to. Ya, karena sudah kita buat tabelnya, jadi kita cancel, yaitu kartu persediaan, jadi kita cancel, lalu kita buat ke kartu persediaannya. Ya, itu seperti ini. Kemudian kita pilih analyze, klik analyze, lalu total fields, klik inventory value atau value, lalu klik OK. Ya, bisa dilihat dari data yang telah kami temukan pada ACL, secara keseluruhan saldo inventory telah akurat yang ada di laporan keuangan maupun di ACL. Kemudian kita masukkan sesi yang terakhir, yaitu valuasi dan alokasi. Yang pertama, periksa apakah perusahaan telah menetapkan low cost or market untuk nilai akhir persediaannya. Itu di bukti nomor 16. Langkah pertama yaitu aktifkan tabel inventory terlebih dahulu. Kemudian kita klik analyze, lalu count record. Klik if, kemudian itu market value lebih kecil dari
value. Apa teh? Value. Paling bawah biasanya. Nah, iya. Dan klik OK. Verify, lalu kita klik OK, dan OK. Dan dari hasil yang telah kami peroleh, terdapat 5 produk yang masih menggunakan metode Elcom di akhir persediaan. Bisa dilihat, itu pertama ada tap and die set 41 pieces, force you fit wheelbarrow, super column lift mulch, disc drainer, dan juga Cooper sports bag. Kemudian yang kedua, selanjutnya yaitu bukti audit nomor 17 atau valuasi dan alokasi nomor 2, yaitu periksalah apakah terdapat persediaan yang slow moving atau obsolete sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Kemudian yang langkah pertama yaitu kita melakukan relationship, yaitu tabel trans dengan tabel inventory. Kemudian kita klik data, lalu ekstrak data, kemudian extract fields, pilih Protno bawah ya, lalu kita bawa ke inventory, pilih Protdesk, dan kita balik lagi ke from table yaitu ke trans, extract field dulu extract field, masih extract field, lalu kita masukkan quantity, kemudian OK. Nah, karena tadi kita sudah membuat tabel itu yaitu valuasi alokasi 2, jadi kita cancel. Buka tabel valuasi dan alokasi. Nah, di sini kita lakukan buka tabel dan klik analyze, kemudian count record, lalu klik if, masukkan rumus quantity lebih kecil sama dengan lebih kecil sama dengan 4. Kemudian verify OK, dan klik OK lagi. Nah, sehingga dari data yang kami peroleh terdapat 5 persediaan yang slow moving atau obsolete, sehingga perlu dilakukan penyesuaian, yaitu apa saja produknya. Kita buka di klik yang birunya bar. Yang pertama ada strike claw hammer 1x8 shiplet per FMBM, yaitu klasik. Kemudian classic entrance set block, yaitu chrome angles setengah kali 3/8 com, dan terakhir 5 piece garden tool set. Selanjutnya adalah valuasi dan alokasi yang terakhir, yaitu telusuri nilai persediaan telah terjual dan cocokkan dengan cost of goods sold perusahaan. Dan kita balik lagi. Pertama kita sorot tabel trans ya. Lalu add column di sebelah invoice date. Kemudian pilih expression, yaitu masukkan quantity dikali unit cost di bagian table inventory. Ya, karena sebelumnya kita sudah melakukannya, jadi kita cancel. Lalu kita masuk ke analyze, kemudian pilih total fields, pilih total fields, itu COGS dan amount. Pilih COGS dan amount.
Itu tuh malah tiga-tiganya, Bar. Ulang, Bar. Clear all dulu. Clear all. Lalu masukin COGS sama amount. Oke. Dan oke. Ya, bisa dilihat bahwa data yang kami peroleh terdapat perbedaan perhitungan dari cost of goods sold antara perhitungan auditor sebesar 300.103,85 dengan yang ada di laporan keuangan sebesar 300.682,04. Dan yang terakhir